101,9 FM Mercury, info aktual lagu hits sahabat Mercury, seperti yang sudah saya sounding ya. Sekarang kita kembali di hari Selasa pukul 8 sampai 9 pagi. Saatnya kita bersama teman-teman dari Magnet Solusi Integra MSI Consulting untuk sharing, berbagi. Dan pagi hari ini kita bersama, yang pertama adalah bosnya, nanti anak buahnya. Bu Novi, apa kabar? Alhamdulillah sehat, baik. Sehat ya? Okay. Tetap sehat ya semuanya. Ya. Saya dan teman-teman di Mercury, mudah-mudahan teman-teman di MSI semuanya so far so good ya Bu ya? So far so good, ya. Kemarin sudah diatur-atur kerjanya lah, terus ya wis berbagai cara lah disesuaikan dengan kondisi. Dengan kondisi. Betul. Iya. Dan kita tetap bersemangat hari ini. Satu di antara sharing semangatnya itu sudah, Nil. Kenapa? Sudah toh? Ya, sudah. Bu Novi sudah bisa mendengar? Ya, dengar sih. Sudah? Iya. Ampun, Nil. Ampun, tidak ada masalah berarti. Ya, kita terus akan sharing ke Anda, dan mumpung mungkin ini adalah bukan mumpung ya, nggak ada kata mumpung sih sebenarnya, tetapi kita mencoba untuk selalu memandang secara optimis begitu ya. Betul. Bahwa ketika bisnis melandai seperti sekarang ini adalah saat yang pas untuk kita introspeksi diri kita, tim kita, bisnis kita begitu ya. Betul. Dan terutama ketika karena dialog kita ini lebih banyak menyoroti soal sumber daya manusia, nah bagaimana kita meningkatkan kualifikasi, meningkatkan kompetensi dan lain sebagainya dari sumber daya yang ada di tempat kita begitu ya. Betul. Dan satu di antaranya hari ini menarik ini. Saya secara pribadi tertarik membentuk kebiasaan efektif. Itu dengan kata lain bahwa sebenarnya banyak di antara di sekitar kita itu yang bahkan untuk berkebiasaan saja tidak efektif ya Bu ya. Betul. Nah, gimana Bu Novi? Jadi kan begini, seringkali kita ini bicara, semua orang lah kalau ditanya itu kan mereka kepingin sukses gitu kan. Oh iya. Gitu kan. Terus kadang kalau kita ingin sukses, apa yang kita lakukan itu tidak selaras dengan tujuan kita gitu ya. Jadi orang sering bilang sukses gitu ya. Nah, padahal untuk mencapai itu bukan hal yang mudah gitu kan. Nah, terus salah satu faktor penentu sukses itu adalah kita memiliki dan membentuk sebuah kebiasaan yang dapat mendukung perkembangan diri dan karir kita dalam bidang terutama yang kita geluti gitu. Nah, usaha yang keras dan konsistensi itu sangat dibutuhkan setiap orang untuk dapat membentuk kebiasaan yang baik ini demi untuk meraih kesuksesannya. Dan karena itu maka kebiasaan yang baik ini bukan hal yang datang dengan tiba-tiba, karena harus dilakukan dengan kesadaran penuh dan harus dilakukan dari hari ke hari seperti itu. Dan karena itu pagi ini kita akan membahasnya dari saya menggunakan pendekatan Seven Habits-nya Stephen Covey. Gitu ya. Jadi Stephen Covey ini mengatakan bahwa ini dari bukunya The Seven Habits of Highly Effective People yang terbit pertama pada tahun 1989. Di sana Stephen Covey itu menyampaikan sebuah konsep bahwa begini, kalau seseorang ingin sukses, maka dia harus sukses secara pribadi dan sukses secara sosial gitu ya. Okay. Artinya yang dimaksud adalah seperti ini. Kalau seseorang itu harus punya 3 kebiasaan yang efektif untuk sukses yang secara pribadi tadi. Yang pertama adalah be proaktif gitu ya. Bagaimana kita ini benar-benar bertanggung jawab terhadap pilihan tindakan kita gitu ya, pilihan tujuan kita, tindakan kita. Lalu yang kedua, habit yang kedua itu adalah begin with the end of the mind. Itu artinya apa? Jadi ketika kita melakukan sesuatu itu sudah kita berpikir dari akhir. Artinya apa? Kita ini punya tujuan gitu ya. Jadi setelah kita ini tadi berani secara independen menetapkan apa yang ingin apa yang ingin kita putuskan. Yang kedua adalah kita ini punya tujuan gitu ya. Begin with the end of the mind. Lalu habit yang ketiga adalah put first thing first gitu. Jadi artinya apa?
Jadi meletakkan sesuatu yang utama itu sebagai sebuah prioritas kayak gitu. Jadi satu proaktif, dua yang kedua tadi punya tujuan, yang ketiga adalah kita fokus terhadap prioritas tujuan kita, hidup kita gitu ya, dengan goal yang ingin kita capai tadi. Nah, itu bisa dikatakan seseorang ini mencapai kemandirian secara pribadi gitu ya. Jadi bahasanya dia itu adalah private victory. Jadi kemenangan di secara internal kita, secara pribadi. Saya mengatakan efektivitas pribadi. Lalu yang kedua adalah kalau orang sudah efektif secara pribadi, maka dia juga harus efektif secara sosial. Efektif secara sosial itu apa saja? Ada 4 kalau menurut Stephen Covey. Yang pertama adalah think win-win, artinya kita ini berpikir sama-sama menguntungkan. Artinya apa yang kita lakukan dan menurut kita baik, itu juga harus baik buat orang lain, bukan baik untuk kita, tetapi mengecewakan orang lain, merugikan orang lain. Seperti itu. Lalu yang habit kedua yang secara sosial ini tadi adalah seek first to understand, then to be understood. Artinya adalah apa? Kita ini harus punya mutual understanding gitu ya. Jadi kita nggak bisa memaksakan apa yang kita inginkan, tetapi kita juga harus apa yang kita lakukan ini juga kemudian membawa manfaat untuk orang lain. Baru kemudian kita bisa sinergi gitu. Jadi setelah habit yang efektivitas sosial ini tercapai, 3 yang sosial ini tercapai, maka bisa dikatakan kalau menurut bahasnya dia, kita ini sudah mencapai public victory. Jadi kemenangan secara publik, atau saya katakan efektivitas sosial. Nah, tadi itu efektivitas pribadi sudah kita dapatkan, kemudian efektivitas sosial kita dapatkan. Maka yang ketujuh, habit yang ketujuh itu adalah sharpen the saw. Sharpen the saw itu asahlah gergajimu. Artinya apa yang sudah kita lakukan tadi harus kita perbaiki secara terus-menerus lah, kayak gitulah. Artinya itu tadi secara kontinu kita melakukannya, kita mencari hal-hal yang tidak efektif, kemudian mana yang baik yang kita pakai, dan kemudian itu seperti halnya roda, kita akan gunakan itu secara terus-menerus sehingga kemudian istilahnya otot-otot tadi itulah efektivitas pribadi dan sosial kita itu makin terbentuk, sehingga kemudian ini akan membuat kita tadi itu bisa mencapai satu persatu tujuan kita, terus kemudian mencapai kesuksesan seperti yang kita inginkan. Kurang lebih konsepnya begitu. Seven Habit dari Stephen Covey ini. Stephen Covey ya. Dan ketika kita bicara soal habit, kita tahu bahwa ini masih menjadi persoalan yang lumayan serius untuk Indonesia ya. Betul. Kebiasaan kita itu masih ya belum seperti yang diharapkan begitu ya. Nah, di kondisi yang seperti sekarang ini, ketika kemudian nanti kita akan memasuki the new normal. Iya. Nah, ini menjadi menarik. Apa yang kemudian harus diperhatikan sedari dini? Selamat datang, Mbak Fani. Ya. Nah, apa yang harus diperhatikan sedari dini untuk para para pemangku kepentingan di bidang sumber daya manusia ini? The new normal ini nanti seperti apa, Bu Novi? Kalau prediksinya Bu Novi sendiri? Jadi ada 3 hal sih sebenarnya yang akan yang nanti akan terbentuk, bahwa satu pasti sesuatu yang ini kita akan hal-hal yang terkait dengan IT pasti akan akan banyak dipakai gitu ya. Gitu IoT-nya, Internet of Things-nya itu pasti akan terjadi. Lalu kedua, karena kebiasaan atau habit yang terbentuk selama ini adalah misalnya kita sudah terbiasa ini untuk cuci tangan, pakai masker gitu ya. Terus kemudian ya kita sangat kemudian menjaga kesehatan tubuh kita, stamina kayak gitu ya. Kita akhirnya dengan situasi seperti ini kan mau nggak mau akhirnya rasanya nanti ini loh culture sesuatu yang hijau, green culture kayak gitu itu akan terbentuk seperti itu. Dan yang ketiga adalah kolaborasi gitu. Jadi kita nggak bisa secara kita dengan cara yang seperti ini, maka kolaborasi itu akan menjadi makin kuat untuk mencapai kondisi-kondisi yang baru. Ya, nanti kita akan uji juga apakah hal-hal yang disampaikan oleh Bu Novi itu akan mudah, akan otomatis menjadi sesuatu yang running gitu ya, ataukah itu kemudian masih tetap akan menjadi sesuatu yang perlu
dilatihkan dan lain sebagainya. Tapi saya menyapa yang lebih muda dulu ya. Silakan. Oke, ini ya berarti ya. Halo Mbak Fani, apa kabar? Halo Pak Aldi, baik, alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Lama kita nggak ketemu ya. Iya, akhirnya ketemu juga ya Pak Akhirnya ya. ketemu juga. Oke. Baik, hari ini kita membahas tentang apa tadi itu? 7 kebiasaan yang efektif. Iya, 7 kebiasaan yang efektifnya Stephen Covey gitu ya. Tadi sudah disampaikan dari sudut pandang seorang bos gitu ya. Atau yang sudah senior gitu kan. Dari sudut pandang mewakili milenial lah saya masih. Seperti apa? 7 kebiasaan dari Stephen Covey ini. Oke, jadi sebenarnya sih gini, ini bukan teori yang baru ya. Kali ini sudah teori yang lama gitu ya. Nah, cuma bedanya adalah kalau dulu mungkin saya cuma tahu ini sebatas teori. Sekarang mau nggak mau dengan ada perubahan situasi seperti ini, mau nggak mau ini jadi tuntutan. Jadi tuntutan gitu loh. Karena ya bisnis sekarang berubah, bisnis sekarang udah nggak kayak dulu lagi. Pola kerja kita juga berubah. Saya pun merasakan sekali gitu loh, perubahannya itu kerasa banget dibandingkan yang dulu. Nah, jadi mau nggak mau sekarang jadi 7 habit ini sudah jadi kayak apa ya the new normalnya kita gitu loh. Kalau bagi saya. Jadi karena kalau kita nggak adaptasi dengan lingkungan yang baru ini, lama-lama kita stres sendiri. Beneran gitu. Jadi kalau menurut saya ya ini kelihatan, saya juga kaget sih. Maksudnya ini teori yang udah lama, saya juga tahu lama, kita udah sering bahas gitu ya. Tapi ternyata, begitu ini diterapin, ya ampun ternyata nggak segampang itu gitu ya. Artinya ini ironis ya, berarti kita tertinggal sekian kurun waktu begitu ya dari teori ini ada, yang kemudian kita santai-santai saja. Begitu corona kita melihat loh tiba iki ya. Iya, betul. Kok baru sekarang gitu ya. Iya, apa itu yang Anda rasakan? Kalau saya pribadi saya merasa gitu. Iya ya, wah ternyata yang dulu kayak kemarin kita ngegampangin banget cuma tahu teori gendong, ternyata begitu sekarang ini di situasi kayak begini ya, itu memang satu jalan terbaik yang bisa bantu kita buat survive gitu loh. Gitu sih. Jadi baru kerasa ketampar banget itu ya. Sekarang ini terus terang. Bu Novi, ini kan kemudian menjadi pertanyaan selanjutnya itu kan lo kemana saja selama ini para pemangku kepentingan di di Human Resource Development itu gitu ya. Ternyata kebiasaan kita masih jauh seperti apa yang sudah Stephen Covey sampaikan begitu. Sebenarnya kelemahannya di apa, Bu? Apakah karena memang orang Indonesia itu kawan bayinya itu memang tidak bisa seperti orang bule, atau karena apa? Tapi saya rasa yang merasakan ini bukan hanya orang Indonesia saja, banyak orang di belahan negara manapun yang pada saat ini terkena situasi seperti ini rasanya juga kaget gitu. Karena sebenarnya kita itu terbiasa melakukan sesuatu itu berdasarkan istilahnya kalau kita bikin planning kayak gitu, itu berdasarkan kejadian atau fakta-fakta yang sudah kita dapatkan dari sebelumnya, kemudian yang kita ramalkan gitu ya, dan meramalkannya itu secara bahasa statistiknya itu secara bukan eksponensial. Jadi lawannya eksponensial itu apa? Jadi kita misalnya mentargetkan pertumbuhan 5%, 10% kayak gitulah. Jadi sesuatu yang kemudian ya itu adalah berdasarkan kebiasaan. Nah, ternyata sebenarnya dari dulu kita ini sudah diingatkan kalau mau sesuatu itu mau survive dan sesuatu pasti ada siklusnya gitu ya. Kan kalau siklus itu misalnya seperti kurva itu dari bawah ke atas, itu biasanya kok sudah sampai puncaknya dia akan turun lagi ke bawah gitu kan. Nah, kalau yang ini itu benar-benar eksponensial. Jadi kurvanya itu bukan kurva yang melandai begitu, tiba-tiba itu dia mauwet harus ke atas gitu. Nah, ini sebenarnya kondisi seperti ini sudah beberapa tahun yang lalu itu diramalkan. Tapi kalau nggak ada si corona ini, kita tuh nggak sadar bahwa pertumbuhan itu memang harus eksponensial. Yang kita bicarakan beberapa tahun yang lalu, kita mulai industri 4.0, kemudian agility dan sebagainya. Itu rasanya kayak orang tuh kecek-kecek di air gitu loh. Artinya kita tuh mulai sadar, nggak bisa begitu gitu ya. Tetapi ternyata begitu sekarang ini itu benar-benar harus dibutuhkan gitu. Dan orang yang nggak siap dengan situasi seperti ini itu mereka yang kaget-kaget gitu loh. Kaget-kaget itu artinya waduh ini berat banget situasinya seperti itu. Tapi ya memang harus begitu gitu loh. Yang sesungguhnya medannya memang begitu gitu loh.
Nah, Indonesia ini kan punya keuntungan bonus demografi begitu ya. Betul. Nah, kemudian kita tetap bicara dalam kerangka positif. Apakah kemudian corona yang membuat kita harus mewujudkan kehidupan yang the new normal ini akan sangat menguntungkan kalau kemudian kita kaitkan, asal caranya benar ya. Betul. Kalau kita kaitkan dengan bonus demografinya Indonesia. Pasti. Jadi nggak usah seperti ini. Kalaupun situasi yang sebelumnya, kalau kita ini bisa memanfaatkan bonus demografi ini akan luar biasa. Karena Tapi kan orang kita tadi Bu Nafi bilang kalau nggak dipaksa nggak bisa gitu. Nah, apakah ini bisa menjadi faktor yang memaksa? Kembali lagi kepada mereka yang sadar ya. Maksudnya sadar itu ngerti bahwa oh ya wes ini yang situasi yang dihadapi kan gini. Yang saya lihat itu begini loh. Masih banyak orang-orang itu yang bermimpi sekarang itu seakan-akan itu mereka itu sembunyi sementara di musim dingin, nanti berharap habis ini musim semi, terus kemudian panas lagi, summer lagi gitu loh, dimana mereka bisa jalan-jalan, ya seperti biasanya, kita berharap seperti itu, tetapi jangan kemudian kita itu berharap situasinya itu akan sama dengan sebelumnya kayak gitu, kan ada sekarang nih misalnya industri-industri yang memang karena itu harus turun gitu ya, terus kemudian karyawannya dirumahkan, mereka itu berharap habis ini nih coronanya pergi, ini pabrikku berdiri lagi, beroperasi lagi gitu. Padahal belum tentu. Karena banyak faktor yang mempengaruhi untuk kemudian ini bisa perusahaan ini bisa aktif kembali. Ekonomi bisa pulih kembali itu setengah mati seperti itu. Jadi kalau saya melihat itu tadi kita nggak siap untuk itu gitu loh. Kita nggak siap untuk itu, dan kita ini masih merasa bahwa habis ini nih hanya sementara gitu ya. Kita ini habis itu akan kembali lagi seperti dulu gitu. Padahal nggak gampang gitu, nggak gampang. Yang muda juga mungkin yang tadi karena kita bicara bonus demokrasi beranggapan bahwa oh ya habis gini nanti bisa kembali lagi itu. Kita ngelihat bahwa ya itu tadi perusahaan rekrut karyawan juga sudah jumlahnya sedikit. Kemudian muncullah bentuk-bentuk pekerjaan baru yang kita dulu pun sebenarnya sudah diingatkan. Nanti ya kompetensi-kompetensi yang akan muncul yang dibutuhkan di sekitar industri 4.0 apa gitu kan. Terus kemudian jabatan-jabatan yang dulu ada menjadi tidak ada itu kan kemarin kita juga sempat bahas gitu kan. Ini ternyata munculnya tuh lebih cepat langsung wut gitu, dan beberapa wut hilang gitu kan. Seperti itu. Jadi kembali lagi ke pertanyaan tadi, maka itu tadi kalau kita bisa manfaatkan dengan baik, maka kita akan bisa mendapatkan yang paling optimal dari situasi seperti ini. Nah sekarang kita ke pelaku bonus demografinya, mewakili teman-teman. Seberapa optimis Anda begitu bahwa Anda kan penerusnya Bu Novi nih, ya kan? Nanti kan Bu Novi paling 5 tahun lagi, habis itu cuma tinggal kipas-kipas. Anda yang kerja cari duit buat beliau loh. Bukan berarti Bu Novi pergi loh, tetap jagain kamu yang kerja, Bu Novi yang kipas-kipas gitu. Saya kipasin dari belakang. Ngomporin dari belakang. Ngomporin dari belakang. Seberapa optimis, Van? Anda mewakili Kevin, mewakili teman-teman yang mungkin di usia Anda melihat, oh iya ya, ini peluangnya gede loh. Jangan cuma melihat dari kondisi susahnya sekarang gitu. Gimana? Jadi sebenarnya sih kalau saya jujur saya optimis banget. Karena apa? Karena sebenarnya dengan situasi kayak gini kan kita dipaksa buat berpikir out of the box ya. Gitu. Contoh kayak misalnya dulu kita nggak pernah ngebayangin, contoh paling gampang aja kayak kemarin, kita nggak pernah ngebayangin loh bahwa kita akan bisa memberikan sesi feedback konseling gitu ke klien melalui virtual meeting gitu ya. Kan kalau kayak dulu rasanya nggak enak banget kalau nggak ketemu langsung face to face gitu ya. Kita bisa apalagi kalau orang psikologi kan bisa melihat gerak tubuhnya, ekspresinya gitu ya. Kan dulu nggak kebayang, kayak otaknya udah terkotak kita harus ketemu nih sama orangnya langsung face to face. Ternyata kemarin kita ngejalanin ya fine aja dan gitu bisa gitu loh. Jadi maksudnya mau nggak mau sih akhirnya di sini saya mulai merasa bahwa jadi kita apa yang dulu kayak kita pikir nggak mungkin, apa yang dulu kita pikir kayak terbatas, ternyata sekarang bisa. Kayak assessment segala macam sekarang juga udah mulai banyak yang dibuat online kayak gitu dengan beberapa teknik untuk menjaga validitas dan segala macam gitu ya. Jadi kalau dibilang optimis, saya optimis gitu karena saya percaya selama kita mau berpikir bahwa ini adalah peluang dan kita benar-benar melihat peluang, apa sih yang dulu nggak mungkin sekarang jadi mungkin, itu pasti bisa. Oke. Nanti saya akan tanyakan ke seniornya dulu, seberapa banyak ini akan menggerus orang-orang yang nggak mau berubah gitu. Nah, tapi itu nanti kita ke pesan-pesan dulu ya, Bu Novi dan Fanny. Silakan.
Oke, kita lanjut kembali dan silakan kalau Anda ingin sharing-sharing boleh di 0315620096 by phone langsung nanti ngobrol sama Fani sama Bu Novi, atau Anda manfaatkan WhatsApp-nya Mercury di 0817300096. Saya ke Bu Novi. Bu Novi tadi kebetulannya kalau yang ngomong Fani entah itu karena memang anak buah Anda gitu ya, apakah memang beliau apa karena memang dia serius optimis beneran gitu, tapi kita ambil positifnya lah ya, menghargai anak-anak muda. Optimis begitu ya. Tetapi seberapa ini prediksi karena kita belum tahu ya, prediksinya Bu Novi sebagai yang sudah berpengalaman di dunia kesumber daya manusiaan ini, seberapa banyak kira-kira orang yang kemudian seoptimis Fani dan kemudian bisa memanfaatkan momentum ini menjadi lompatan karir untuk mereka, sementara dibandingkan mereka yang kemudian hopeless, loh tiba-tiba aku gedandap gitu ya, karena banyak hal-hal yang baru. Gimana prediksinya Bu Novi? Kalau prediksi saya ya dengan melihat situasi yang ada, terus beberapa yang saya dengar, mungkin baru sekitar 40% yang siap untuk ke sana, gitu ya. Jadi kalau saya ngelihat bukan karena meremehkan ini ya, tetapi itu tadi saya masih melihat banyak orang itu yang mengharapkan bahwa situasinya ini akan kembali lagi gitu loh. Seperti itu. Padahal kita akan memang kembali, tetapi sudah dengan habit-habit yang baru. Iya, the new normal. Itu tadi hal-hal normal baru yang gini. Sebagai contoh misalnya begini. Dan kuncinya itu sebenarnya ada di bagaimana kita mau cepat ngambil keputusan tadi, proaktif tadi kalau Stephen Covey. Seberapa cepat kita ini berani mengambil keputusan untuk segera berubah. Jadi ketika situasi tidak nyaman, kita tuh jangan merasa kok tidak nyaman sih, iki opo sih, iki pemerintah kakek aturan. Mungkin kita nggak bisa seperti itu gitu ya. Jadi pada saat itu misalnya ini kayak Kevin ini, saya ngasih contoh ya hal-hal yang yang benar-benar terjadi. Kemarin kita itu, jadi MSI biasanya mengadakan seminar itu sekitar 2 bulan sekali kita satu seminar gitu ya. Kemarin itu saya hanya dengan Kevin, dengan satu lagi staf saya Laras, dan saya lah yang ini ya, yang ngelit itu 3 orang. Kita dalam 2 minggu mengadakan 5 webinar. Jadi lebih produktif. Jadi ya. Betul gitu. Sangat kita produktif, mengadakan bahkan 5 webinar dan pembicaranya itu nggak tanggung-tanggung, beberapa orang dari Jakarta, dan itu sesuatu yang benar-benar baru, yang dimana dulu kalau kita mengundang pembicara di Jakarta itu nyari pembicaranya itu setengah mati susahnya. Terus mereka mau ditarik misalnya didatangkan ke Surabaya, waktunya itu juga kan waktunya susah. Mereka harus di hari kerja, mereka nggak bisa di jam kerja. Terus kita sendiri kalau misalnya di sini kita ngadakan hari Sabtu, ya nggak ada yang datang gitu kan, peminatnya sedikit seperti itu. Nah kemarin itu seperti itu, dan itu hanya beberapa saat saya ngajak Kevin untuk, karena saya dapat banyak undangan webinar, saya minta Kevin, ini saya dapat macam-macam kayak gini, semua yang saya punya saya kirim ke dia gitu, WA, email dan sebagainya. Terus sampai hanya melewat sebuah webinar, saya minta Kevin, kamu duduk di sebelah saya, coba lihat webinarnya tuh kayak gini, itu ada hostnya yang ngatur kayak gini, terus kayak gini, ngatur pembicaranya kayak apa, nge-mute, aturan mainnya seperti apa gitu kan. Coba kita trial dengan 30 peserta dulu. Jadi selain yang 5 seri tadi, itu saya ngadakan 1 dulu. Saya tahu ya ini resikonya besar karena ini baru, dan Kevin butuh sarana belajar, maka waktu itu saya bilang kita uji coba 30 orang dulu, Vin, gitu ya. Terus kemudian pembicaranya oke, kita sebarkan 30 orang sudah jalan. Ternyata 30 orang jalan, Vin. Ini 30 sudah sukses ya, saya bilang kayak gitu. Maka yang berikutnya saya bilang kita target 100 orang. 100 orang. Iya, 100. Oke, terus akhirnya kan Zoom itu kalau yang ini kan terbatas hanya 40 menit. Akhirnya kita langganan lah yang kemudian bisa unlimited 24 jam kayak gitu kan. Terus akhirnya ini benar-benar kita itu, dan itu persiapannya hanya sekitar 3 hari. Saya confirm, saya bikin proposal lah. Proposal ini kan untuk para pembicara supaya mereka tahu apa tujuannya acara ini. Terus mereka siapa saja nanti yang hadir, membuat mereka mau sharing gitu kan. Akhirnya ini mereka confirm sehari, nggak sampai sehari, setengah hari Kevin bikin brosurnya. Langsung saya blast ke ini, dan
3 hari sebelum itu, 3 hari kemudian kita sudah jalan waktu itu dan sudah dengan peserta sekitar 60-an kayak gitu. Yang dimana sampai terakhir kemarin kita pesertanya sudah sampai 90. Artinya apa? Mau ini loh, kemauan selama kita ini punya kemauan untuk belajar kayak Kevin itu kan juga. Kalau saya waktu pertama saya ingat banget ekspresinya waktu saya kasih tahu, dia tuh cuma ngeliat gitu, aduh saya agak hopeless gitu. Ki angel rek nyambut gawe melo bunobi iki. Kandhane enak melo aku ae, Bin. Saya ngelihat ekspresinya gitu, tapi memang mungkin ekspresinya cool gitu ya, gitu ya. Kalau nggak mau bilang dingin cool gitu ya. Kevin tuh kan kayak gitu tiba-tiba semaput gitu loh. Enggak gitu. Kalau Kevin tuh dia diam terus tiba-tiba gak bisa itu, Bu. Gitu. Iya, itu yang saya takutkan kok tiba-tiba dia bilang gak bisa gitu. Tapi saya pokoknya saya cuma berharap sudah kamu telan, kamu lakukan apa yang saya minta gitu kan. Dan akhirnya dia bilang 2 minggu Bu, 5 seminar katanya gitu. Kalau dulu 3 bulan sekali, 2 bulan sekali gitu. Dan dengan peserta yang seperti itu, dan ternyata pesertanya yang amazing, pesertanya ada yang dari Medan, ada yang dari Kalimantan Barat, dari yang Jawa ini sudah rata lah. Kemudian yang di Sulawesi kemarin ada enggak ya? Nggak ada ya, yang Medan itu beberapa gitu. Medan dan dari Kalimantan gitu yang banyak kemarin itu. Gitu, dan mereka itu ternyata juga luar biasa antusias menyambut acara kita ini gitu. Karena kemarin kita acaranya juga free gitu kan. Betul. Jadi artinya ini yang mau saya sampaikan adalah bahwa itu tadi, kalau setiap anak muda itu tadi seperti Kevin gitu ya, dia mau tahu bahwa oh iya situasinya ini nggak bisa sama, harus ini meskipun berat. Jadi dia ini libur-libur gitu saya minta ini kata-kata blastingnya untuk di WA apa ini. Jadi saya paksa untuk dia mikirin itu, karena ini sudah jadi brosurnya. Terus kalau orang mau daftar linknya ini mana ini gitu kan, harus dikumpulkan ini. Jadi benar-benar kalau setiap orang mau seperti itu, terus menggunakan kreativitasnya gitu ya. Terus ini kan pasti juga ada sesuatu yang mungkin kita terbatas, tetapi itu tadi kita belajar mempelajari sesuatu yang baru yang mungkin dari yang kemarin acara yang pertama kita ini tidak sempurna, kemudian kita sempurnakan di kedua yang gitu sampai yang ketiga. Jadi akhirnya kita waktu itu jadi sebuah tim yang solid, karena ketika ini saya memandu acara menjadi moderator, Kevin yang menjadi hostnya, ada co-hostnya itu Laras yang dia menyapa pembicara ini, terus ngingetin saya pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, ngisi form evaluasi dan sebagainya. Itu kita jadi sebuah sinergi yang luar biasa, dan itu harus dimulai dari yang proaktif yang pertama tadi. Ketika kita mau itu, dan kita ini nelen dulu deh gitu loh. Karena kita juga, saya pun gitu, misalnya Bu Kofifah kemarin ini gubernur habis mengeluarkan surat boleh sholat id di masjid tarik lagi. Ya karena belajar. Artinya kita ini sama-sama belajar, nggak ngerti deh situasinya, kita semua nggak pernah mengalaminya. Jadi kadang hal yang kita ambil ini juga masih sesuatu yang menurut kita baik saat itu, dan ternyata setelah beberapa saat itu dengan berbagai masukan, dengan evaluasi dan sebagainya, itu bisa menjadi lebih baik. Seperti itu. Dan terima kasih sudah menginspirasi. Ini mudah-mudahan bisa menyentuh 60 yang belum tadi itu ya. Betul. Kalau yang 40 kan udah oke gitu ya. Pan, nanti kamu juga boleh berkomentar untuk 60 yang mungkin bukan gerbongmu gitu ya. Tapi saya ke posko dulu ya, Nila. Iya, ada beberapa sahabat Merkuri ini menanyakan, ada Pak Johan, apakah ukuran kesuksesan seseorang bisa dilihat dari keberhasilannya dalam mengelola usaha, khususnya di saat krisis seperti saat ini. Kemudian ada Amanda menanyakan apa faktor terpenting yang harus dimiliki seseorang anak muda untuk bisa menjadi sukses. Apakah attitude sangat berpengaruh, sedangkan banyak anak muda yang semau gue. Kemudian ada Mas Bian, apakah owner bisa dibilang sukses dalam bisnisnya sedangkan karyawannya belum sejahtera. Oke, baik. Terima kasih untuk ini ya, pertanyaan-pertanyaannya. Oke, kalau yang pertama Pak Johan, sukses itu dilihat dari keberhasilan mengelola usaha. Kalau saya sih iya, kalau saya iya. Pani dulu nanti sebelum ke Bu Novi yang terakhir. Pan, kamu iya apa no?
Kalau saya sih tergantung dari sudut pandangnya ya. Maksudnya kalau di situ kan kali pertanyaannya hanya ini sih ya, nggak spesifik banget. Jadi kalau apakah susahnya mengatur usaha? Ya bisa jadi ya, bisa jadi enggak. Maksudnya gini, tiap orang itu punya tolak ukur kesuksesan yang berbeda-beda ya Pak Edi ya. Dan itu juga nggak bisa disamain. Tapi menurut saya dalam masa krisis kayak begini, di mana semua orang juga sedang berusaha untuk survive, berusaha untuk bisa tetap bertahan, ya pasti itu menjadi tolak ukur ya gitu. Tapi kan dalamnya ada banyak faktor lain. Kalau saya sih gitu. Apalagi di kondisi krisis seperti sekarang ini begitu ya, Bu Nafi? Iya, jadi mengelola usaha saya katakan bisa dan ya kita harus lihat juga di dalamnya gitu ya. Mengelola usaha ini artinya ini sekalian mungkin menjawab pertanyaan ketiga tadi, apakah owner bisa dikatakan sukses jika karyawannya tapi sukses karyawannya belum sejahtera. Tapi karyawannya belum sejahtera seperti itu gitu ya. Jadi kembali lagi bahwa ini tadi, bahwa kesuksesan ini juga harus dirasakan oleh semua orang. Artinya semua karyawan yang ada di dalamnya itu punya experience yang bagus, experience yang baik, selama dia bekerja di sana. Artinya ketika seseorang ini punya experience yang bagus, experience itu lebih pengalaman dia yang positif yang mendorong dia untuk bisa produktif di dalam kinerjanya seperti itu. Nah, ketika karyawan-karyawan itu juga terdorong semua ke sana untuk menjadi lebih baik, saya yakin bahwa tadi perusahaan ini juga akan sukses. Seperti itu. Terus kalau kaitannya dengan karyawan yang tidak sejahtera, saya harus hati-hati karena sejahteranya ini kan relatif gitu ya. Sejahtera itu seperti apa? Paling gampang ya kalau sekarang kita katakan ya kita ikut ketentuan yang ada. Itu mungkin patokannya, aturannya gitu ya. Jadi kalau misalnya di ketentuan undang-undang ketenagakerjaan itu kan ada batasan-batasan. Kalau misalnya kesejahteraan ini dikaitkan dengan gaji yang diterima. Seperti itu. Iya, oke. Baik, kemudian untuk pertanyaan yang anak muda ke Fani, apakah faktor terpenting yang harus dimiliki seorang anak muda untuk bisa jadi sukses? Apakah attitude sangat berpengaruh? Sementara banyak anak muda semau gue, tapi mungkin Mbak Amanda ini masuk kategori yang udah mulai old ya. Oke. Ya, bukan yang milenial. Karena semau gue-nya anak muda itu ya itu memang eranya sekarang kayak begitu. Betul. Gimana, Van? Jadi yang pertama kalau dibilang attitude adalah hal yang penting, iya, saya setuju banget gitu. Karena bahkan prinsip saya adalah kalau misalnya masalah knowledge itu masih bisa kita upgrade. Knowledge itu masih bisa pelan-pelan kita pelajari selama dia punya niat gitu ya, itu pasti masih bisa. Tapi kalau attitude sudah kalau saya bilang udah kayak modal dasar yang kita udah nggak bisa tawar-tawar gitu loh, susah mau digimanain juga ya, itu sudah modalnya dia. Jadi hal pertama harus lihat itu. Nah, cuma yang perlu saya garis bawahi kalau dibilang anak muda semau gue, nanti dulu. Jadi kan kalau emang generasi milenial itu kan cenderung kayak sekarang misalnya ada sesuatu yang dia nggak setuju mungkin ya. Kalau dulu kan mungkin orang lebih banyak milih diem, udah dipendam aja, ngikut aja gitu ya. Kalau anak muda zaman sekarang nggak bisa, pasti bakalan langsung, kok gitu, kenapa nggak begini gitu ya. Bu Nafi mungkin juga sering mengalami agak tertekan gitu dengan saya, kok gini, kan gini aja Bu gitu. Kamu tuh emang nggak tahu diri ya. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya sih gini, itu kan sinergi dari dua belah pihak. Jadi yang dari yang milenial pun juga berusaha. Jadi artinya memang anak-anak milenial itu lebih ekspresif ya. Betul. Mereka lebih berani untuk menyampaikan ketidaksetujuannya kayak zaman saya, zaman Bu Novi dulu gitu. Betul. Okay. Gitu. Dan memang mereka membutuhkan feedback yang instan. Karakter mereka itu kan, jadi mereka harus. Jadi misalnya sekarang mereka ngelakuin sesuatu yang bagus, jangan di feedbackin 6 bulan lagi, udah lupa, udah nggak guna buat mereka gitu loh. Sekarang bagus, jadi kayak Kevin berhasil nih kemarin sebenarnya gini, langsung disampaikan. Nah, orang anak zaman sekarang lebih suka kayak begitu gitu loh. Itu sih kalau menurut saya. Iya. Bu Novi, pengalaman Anda mengelola anak-anak muda ini yang bengal-bengal ini, apa enggak stres apa ya? Gimana Bu Novi? Jadi gini, karena bukan hanya staf saya di kantor, saya di rumah juga punya anak yang seumuran mereka gitu ya. Jadi benar-benar kita ini harus bicara dengan bahasa mereka yang kadang kita itu pun tidak ngerti gitu. Maksudnya bahasa itu bukan artinya kata-kata saja ya, tetapi dengan cara berpikir mereka yang kadang kita itu juga nggak paham gitu loh. Ini yang dipikirkan apa? Karena saya berdasarkan pengalaman saya sebelumnya ya, saya akan bertindak
berperilaku dan mentreatment orang-orang dengan pengalaman saya dulu gitu kan, yang saya terima, yang saya lakukan, yang membuat saya bisa seperti sekarang. Nah, itu seringkali sudah nggak cocok lagi, nggak semuanya tidak semua sesuai dengan apa yang pengalaman yang pernah saya lakukan. Jadi benar-benar saya harus adaptasi dengan cara mereka gitu ya, cara mereka mengerjakan gitu kan. Kayak misalnya nih, yang paling gampang. Ini kita tuh ada dalam satu ruangan, tapi ketika diajak bicara gitu, ini tidak kelihatan gini, Fanny, atau satu lagi itu, Kevin gitu, tidak dengerin, ternyata kupingnya tuh disumpelin. Yang sering Fanny itu ya, terlalu memang. Jadi mereka kerja dengan pakai mendengarkan musik, yang itu kemudian mungkin bisa mendorong kreativitas mereka gitu. Kalau saya nggak bisa, kalau kerja ya mesti tenang gitu kan, seperti itu. Jadi tenang tuh artinya nggak ada gangguan di telinga, terutama kayak saya yang tipenya auditori gitu ya. Jadi kayak misalnya itu otaknya tuh udah di telinga, jadi kok gangguan di telinga itu macet, sudah nggak bisa mikir gitu kan. Nah, itu yang terjadi teman-teman ini, anak-anak muda ini gitu tadi, mereka lebih mudah bekerja dengan ini. Jadi ya harus saya maklumi gitu loh ya. Saya nggak bisa ngelarang jangan pakai itu earphone-nya gitu ya. Karena bikin headsetnya jangan dipakai, bikin kita nggak bisa ngobrol kayak gitu. Jadi kalau sudah saya awe-awe di depannya gini baru ngerti, dipanggil diajak ngomong, baru dikecilin kayak gitu. Itu yang dulu sampai dilempar apa belum ya? Belum. Nanti saya tak cari apa gitu ya, bulu-bulu gitu ya. Ya. Jadi seperti itu yang paling gampang. Terus ya inilah misalnya paling gampang ya laporan atau apa sesuatu gitu. Kalau misalnya diajak meeting gitu kan, kalau dulu itu bawa agenda, tulis gitu ya, supaya untuk pengingat gitu. Karena dengan menulis kita akan mengingat secara visual kelihatan, itu nanti yang akan saya perhatikan. Kalau sekarang diajak meeting, dia pegangnya gadget terus lihat ke bawah gitu gini. Ya lihat ke bawah itu bisa jadi mereka akan mencatat di catatannya mereka, di handphonenya mereka, hal-hal penting yang ini, atau mereka akan mencari informasi yang lain yang sebenarnya mendukung apa yang saya bicarakan kayak gitu. Jadi saya nggak boleh terus kemudian ngejudge mereka bahwa diajak ngomong kok nggak memperhatikan, karena mereka ngelihat ke bawah seperti itu. Iya. Jadi nasihat paling baik dari cerita-cerita yang the true story ini kan ya, kesehariannya MSI kita buka hari ini. Tapi terima kasih sudah berkenan untuk menginspirasi banyak teman-teman di luar sana untuk mengikuti keseruannya. Jadi jangan mudah ngejas ya, terutama untuk atasan-atasan yang mungkin sudah agak selisih usianya cukup jauh dari yang milenial. Gimana, Pak? Jadi intinya sih gini, kalau saya ngeliat jadi dari Bu Novi kadang-kadang pasti sering kesel juga gitu sama kita yang kayak ngomongin gitu ya. Maksudnya enggak, jadi kayak misalnya akhirnya saya juga jadi belajar bahwa kadang beberapa hal, contoh kayak Bu Novi kan yang diutamakan adalah ini deadline sama klien nih gini-gini. Nah, sementara kadang-kadang kita yang ngerjain tuh, kan nggak bisa gitu. Jadi kita kadang sering. Nah, ini menariknya, ini menarik menginspirasi saya untuk menanyakan satu hal. Tadi kan yang senior udah ngomong nih, ya kan banyak hal yang kemudian Bu Novi sama saya mungkin seumuran gitu ya. Lihat deh, dijak ngomong kok pakai ini nggak ngereken gitu kan, sebel gitu ya. Tetapi Anda juga punya kesebelan yang ngapain harus kayak gini-gini gitu. Seberapa jauh kemudian kalau sekarang kan nasihat Bu Novi tadi kan kita yang senior harus memahami mereka itu. Nah, Anda memahami yang senior itu seperti apa, Van? Jadi kalau saya sih gini, akhirnya saya jadi belajar untuk, saya percaya bahwa dengan pengalaman Bu Novi yang sudah cukup lama, setiap hal atau setiap saran atau perintah apapun yang dilakukan Bu Novi itu sebenarnya pasti punya dasar gitu loh. Jadi kayak misalnya gini, ya udah sekarang gini. Kadang-kadang sebel ya. Kenapa sih harus buru-buru? Kenapa sih harus hari ini? Kenapa sih harus begini? Kadang kesel gitu juga. Santai aja dong Bu gitu. Tapi lama tuh saya kira mikir, ternyata jadi kadang-kadang mungkin ada beberapa informasi yang mungkin belum sempat tersampaikan yang sebenarnya jadi Bu Novi itu punya dasar gitu loh ngomongin. Jadi akhirnya saya belajar bahwa jadi sebenarnya Bu Novi ini setiap kali memberikan instruksi, perintah atau apapun itu sebenarnya tuh pasti ada dasarnya kok gitu loh. Jadi
kalau mau bersinergi makanya saya bilang antara yang milenial sama yang generasi di atasnya ya harus berusaha saling mengerti. Jadi saling memahami gitu. Bu Novi sendiri ada effort yang luar biasa karena terus terang Pak Aldi kalau kayak tadi masalah headset itu kami berlima pun sama kelakuannya kayak begitu. Jadi nggak cuma saya. Ditambah 2 di rumah anaknya 7 berarti. Benar. Jadi sahabat yang paling setia itu cuma suaminya, papanya. Loh, kalau Pak Luki mungkin ngomong suaranya kan masih agak besar gitu ya. Jadi Pak Luki di ujung sana kita juga udah dengar gitu ngomong pakai headset. Bu Novi kan suaranya kecil ya gitu. Jadi kadang serangan aja kita nggak dengar. Bu Novi itu manggil siapa sih? Manggil siapa sih kayak gitu. Berarti harus latihan siaran, announcing skillnya. Nanti the power of Bu Novi harus karena suaranya gitu ya. Ruangan kita kan gede banget tuh Pak, kita bareng-bareng. Nah, suara Bu Novi itu kan kecil gitu. Jadi biasanya kadang-kadang kayak saya sama Kevin nih. Kevin kalau dia lagi serius banget tuh kan dipakai earphone kayak gitu volumenya biasanya agak gede. Ya udah jadi kadang saya kecilin suara saya, jadi pas Bu Novi manggil Kevin saya yang Bu Novi manggil gitu, kita sikut gitu. Dia juga sama. Iku loh ibu boleh cepet sana gitu. Kayak gitu. Jadi kita udah saling. Jadi biasanya pokoknya jadi walaupun yang dipikir-pikir tuh kayak Laras gitu, walaupun dia pakai headset dia volumenya sama dia sekarang udah dikecilin gitu. Karena kalau pas ibu manggil kita ada nggak dengar. Mbak iku loh gitu. Ya artinya ini satu lagi pelajaran gitu ya buat mereka yang sudah umurnya beda sama milenial. Anak-anak milenial memang kelihatan kurang ajar dalam tanda petik karena dia responsif, tetapi sebenarnya jangan ditanggapi itu dengan hal yang sama karena mereka juga akan berpikir bahwa ternyata tadi Fani bilang Bu Novi ternyata punya alasan bla 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 dan mereka kasih waktu mereka untuk memahami itu begitu ya. Oke. Baik. Terima kasih banyak, ini kita sudah banyak bisa belajar dari MSI gitu ya. Tapi setelah nanti kita ke pesan-pesan, saya akan balik lagi ke cara membentuk kebiasaan yang efektif tadi itu ya. Kita akan balik ke situ dimulai dari milenial terus ke Bu Novi nanti. Ya, terima kasih sekali lagi kepada tim MSI yang hari ini berkenan sharing dan ini tidak out of topic ya karena semuanya masih dalam kerangka untuk bagaimana kemudian kita bisa membentuk kebiasaan yang efektif. Corona menjadi pemicu optimistik yang baru dalam the new normal life yang kemungkinan akan bukan hanya dirasakan oleh kita yang ada di studio atau Anda yang sedang mendengarkan siaran ini, tapi hampir di seluruh orang di dunia begitu ya. Oke, di bagian akhir ini saya ke yang milenial dulu, membentuk kebiasaan efektif. Harus dimulai dari mana, Van? Ketika kemudian saya tidak meragukan Fani, Kevin karena bos Anda sudah bercerita soal bagaimana struggle Anda begitu ya. Berarti kan kalau tadi mengikuti prediksinya Bu Novi, Anda yang di MSI ini udah masuk yang 40 udah aman gitu ya. Tapi untuk yang 60 di luar sana itu kemudian menurut Anda harus dimulai dari mana membentuk kebiasaan efektifnya, Fani? Oke, jadi kalau kebiasaan efektif ini kan kalau bagi saya ini adalah sebuah pilihan gitu loh. Jadi kita bisa aja tahu teori, tapi ketika kita memilih untuk mengabaikan sama aja bohong gitu. Nah, sebenarnya kebiasaan efektif ini adalah kalau mau dibilang bermula dari mana? Bermula dari diri sendiri dan dari hal-hal sederhana aja. Hal-hal sederhana. Jadi kayak misalnya sebenarnya kebiasaan efektif itu kan ada banyak ya. Kayak misalnya kita mau lebih proaktif gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak saya, Bu Novi nggak perlu nyuruh saya untuk ngikut webinar atau apa gitu, malah kadang-kadang saya izin ya saya ikut webinar ini gitu. Jadi Bu Novi udah tahu misalnya jam 10 jam 12 saya bakalan di depan laptop pakai headset karena saya dengan webinar dari mana kayak gitu. Nah, Bu Novi udah tahu. Jadi itu tanpa Bu Novi ngomong. Jadi maksudnya karena ketika saya merasa bahwa itu udah menjadi bagian kebutuhan dari diri saya. Gitu, bahwa ini kalau saya belajar kayak gini saya lebih baik, itu bukan buat Bu Novi tapi buat saya gitu loh. Buat saya yang nanti akan berdampak juga buat perusahaan ke depannya kayak gitu. Jadi saya sih mikirin dampaknya ke depannya nanti itu bakalan seperti apa. Gitu, karena walaupun situasi corona kayak gini, ilmu pengetahuan itu kan tetap terus berkembang ya Pak Jadi nggak bisa kita stuck dengan bahwa ya udah kayak gini-gini aja, padahal sebenarnya ilmu pengetahuan terus berkembang. Kalau kita nggak upgrade diri, kita nggak cari tahu, kita nggak proaktif, ya kita bakalan
ketinggalan. Nanti begitu ini ya let's say misalnya ini balik normal segala macam, kita yang kagok sendiri ntar jangan-jangan. Karena kita nggak punya bekal gitu. Jadi saya selalu mikirnya gitu sih. Ini jadi bekal saya bahwa walaupun mungkin sekarang saya belum ada project menangani tentang kayak misalnya performance management apa segala macam, tapi saya percaya bahwa one day saya akan pegang project ini. One day saya akan dikasih Bu Novi kerjaan kayak begini, dan ketika Bu Novi ngasih, saya nggak boleh gelagapan. Saya udah ya minimal basic teorinya, langkah-langkahnya saya udah tahu. Gitu sih. Jadi saya mikirin ke depannya bahwa suatu saat ini akan bermanfaat buat saya, dan saya pasti udah harus bisa, udah siap gitu loh ketika nanti datang. Ya, ketika kesibukan melandai, bisnis melandai, saatnya untuk kulaan ilmu banyak-banyak gitu ya. Betul. Apalagi yang gratis-gratis juga banyak ya. Betul sekali, Pak. Gitu ya. Ya. Oke, sekarang yang terakhir kembali ke Bu Novi. Bu Novi, kita percaya di luar sana di perusahaan-perusahaan yang ada itu seorang manajer SDM itu pasti umurnya di atas Fani gitu ya. Nah, itu artinya mereka harus memimpin Fani, Kevin dan yang lain-lain di perusahaan mereka masing-masing. Apa nasihat terbaik untuk membentuk kebiasaan yang efektif di saat kita juga kemudian harus the new normal? Oke, jadi situasi the new normal ini pasti ini tadi menuntut perubahan cara berpikir baru gitu ya. Cara berpikir yang baru. Nah, cara berpikir baru kalau kita bicara di dalam konteks perusahaan, kita nggak bisa meminta pribadi-pribadi ini karena mereka harus disatukan. Nah, untuk menyatukan ini maka ini tadi SDM perlu menginisiasi untuk kemudian mereview kembali nilai-nilai apa yang sekarang dibutuhkan untuk bisnis mereka di situasi yang new normal ini gitu. Jadi kalau misalnya nilai-nilai yang sudah bagus, integritas, terus kemudian apalah macam-macam teamwork dan sebagainya ini ada, tetapi mereka harus melihat lagi adakah nilai atau values yang baru yang harus mereka tambahkan. Karena kalau ini enggak menyatu apa tidak menjadi bagian dari pola mereka berperilaku, bertindak, maka akan susah gitu. Nah, di mana values ini yang nanti kemudian harus kemudian secara secara akumulatif itu disatukan di dalam budaya kerja yang juga baru gitu ya. Gitu ya. Jadi menemukan kembali sebenarnya nilai-nilai baru apa yang sekarang dibutuhkan di perusahaan kayak gitu. Misalnya dulu nggak ada agility gitu ya. Nah, even katakan kita bicara dengan industri yang memang tidak butuh agility gitu ya, misalnya pembangkit gitu, ilmunya pembangkit itu kan nggak gampang harus dirubah-rubah gitu, teknologinya itu kan sudah paten gitu, tetapi kayaknya sekarang nih orang-orangnya harus kayak gitu. Ketika kemudian mungkin kondisi sekarang transportasi susah sehingga pengiriman batu baranya untuk bahan bakarnya itu susah dan sebagainya, mereka harus create hal-hal yang baru kan gitu, mereka harus agile juga kayak gitu. Jadi mungkin ada hal-hal baru yang harus ditambahkan di dalam perusahaan sehingga kemudian ini kita masukkan ke dalam masing-masing pribadi-pribadi karyawan yang disatukan di dalam sebuah budaya kerja yang baru. Nah, di budaya kerja yang baru inilah yang kemudian harus diinikan lagi, sosialisasikan, diinternalisasikan sehingga kemudian ini menjadi kebiasaan yang mereka akan lakukan gitu ya. Jadi, dan itu tidak mudah juga ya. Tidak mudah dan butuh komitmen juga dari top manajemen seperti itu, butuh role model gitu kan. Terus ya itu tadi baru kemudian itu tadi kita akan bisa beradaptasi dengan situasi yang baru, dengan hal-hal yang baru yang mungkin sudah ini tadilah bahan baku, cara kerja, proses kerja itu sudah harus dengan cara-cara baru, harus sudah lebih efisien, harus lebih efektif kayak gitu kan. Misalnya kita sudah terbiasa dengan meeting tadi itu, kita tetap bisa meeting dengan misalnya yang perusahaannya PMA atau yang multinational company, mereka pun tetap bisa meeting dimanapun dan mereka nggak harus traveling, tetap bisa kayak gitu, tetap jualan juga bisa seperti itu, presentasi dengan ini. Kalau dulu kan seperti tadi dikatakan Fani, nggak marem kalau nggak ketemu tatap muka face to face kayak gitu. Nah ini sekarang pun kita presentasi, jualan dan sebagainya, meeting, koordinasi dan sebagainya sudah pakai dengan cara-cara online seperti itu, sehingga ini tadi cara-cara seperti ini harus kita cari kita gali, kemudian
ini akan menjadi cara-cara baru kita. Ya, satu hal yang harus dipahami bahwa the new normal ini tidak semudah membalik telapak tangan, begitu betul, ya. Betul. Dan terima kasih Bu Novi dan teman tim dari MSC yang hari ini sudah mengingatkan kita bahwa ayo jangan sampai ketinggalan start, begitu ya. Betul. Memulai lebih awal lebih bagus karena ini juga nggak gampang, gitu kan? Betul. Ya, artinya perlu kesungguhan, perlu komitmen, perlu. Betul, dan satu hal lagi yang penting adalah inilah, setiap karyawan itu pada saat ini perlu paham tentang sense of crisis gitu. Sense of crisis. Gitu, jadi bahwa situasi yang begini ini kan salah satu krisis, bisa jadi ada krisis-krisis yang lain kan. Nah, bagaimana mereka ini tetap survive untuk melewati berbagai krisis apapun yang nanti mungkin akan terjadi. Ini kan baru awal situasinya. Ketika kemudian nanti kita mau jalan, tadi itu rentetan dari yang sekarang baru belum kita ketahui ini tadi kan akan terjadi lagi gitu loh. Artinya benar-benar sekarang ini harus tadi bekerja harus lebih efektif ya, harus lebih efisien kayak gitu. Terus result oriented seperti itu, sehingga kemudian kita tetap bisa survive, karena mau nggak mau juga nanti untuk jangka agak panjang kita ini butuh dana segar yang juga cukup luar biasa, dan itu kita sangat perlukan. Dan itu tadi dengan sense of crisis kok saya yakin bahwa itu tadilah keberlangsungan perusahaan ini pasti akan terjaga. Oke, mari kita tutup dengan optimisme yang tetap baik ya. Dan jangan lupa baju baru, Fanny Cura beli. Yang lain-lain belum. Walaupun nggak dipakai kemana-mana. Walaupun nggak dipakai kemana-mana, cuma dipakai untuk Instagram Story aja. Iya, gitu. Demi konten Pak, demi konten. Oke, tapi teman-teman terima kasih Vin, thank you ya. Van, terima kasih banyak ya.